Yang ahli taat, ahli maksiat tidak luput semua dari pemberian Allah, dari kasih sayang Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di sini artinya berarti kita diharapkan mendapatkan kebaikan dari Allah. Kita diberi izin berada di tempat yang mulia ini artinya berarti kita akan diberi anugerah kebaikan oleh Allah. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala hari ini membuat takdir yang berbeda. Boleh jadi hari ini kita meninggal dunia, atau boleh jadi saudara-saudara kita hari ini meninggal dunia, sehingga kita tidak bisa berkumpul berbahagia di tempat ini. Atau boleh jadi kita terpapar lemah, sakit di rumah atau di rumah sakit. Atau boleh jadi kita terlempar jauh entah kemana, jauh dari keluarga, jauh dari sana, mungkin dalam keadaan duka dan lara. Namun nyatanya pada kesempatan ini ada jasad dan ruh kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat itu sangat penting, dan wasiat itu tidak akan pernah putus ila yaumil qiyamah. Wasiat yang senantiasa didengungkan karena itulah sejatinya daripada tujuan hidup kita, yakni bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Janganlah kamu mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang aku cintai, kita baru saja ditinggal oleh bulan yang sangat barokah, yang sangat agung, kata Rasulullah. Ramadan telah pergi. Ya, sungguh telah pergi. Ya, telah pergi dari kita. Tidak bersama kita lagi. Namun kita juga tidak tahu apakah usia kita dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang sudah berlalu, dia sudah berlalu. Maka kini tinggal kenangan. Maka kini tinggal mengevaluasi diri kita dalam menjalani Ramadan yang telah berlalu. Saudaraku, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia dalam menyikapi Ramadan kemarin. Dan kedudukan itu hanya kita sendiri yang bisa menilainya. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memahami hak-haknya Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, mereka asik dengan membaca Al-Quran, mereka gemar bersedekah, dan mereka makan makanan yang halal-halal saja, menjauhkan dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya, keringat bercucuran, air mata bahkan menetes di dalam pipi mereka, hanya berharap agar kiranya Allah meridhoinya di dalam kehidupan di dunia hingga dibawa hingga matinya. Kelompok inilah adalah kelompok yang disebut ahlullah, ahlinya Allah, yang tentunya pagi hari ini pantas mendapatkan anugerah dari Allah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju salat hari raya mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wahai malaikat
malaikatku, setiap yang beramal tentu berharap pahalanya. Dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan penuh dan keluar menuju hari raya juga memohon pahalanya. Maka saksikanlah oleh kamu sekalian, wahai malaikat-malaikatku, bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Demikian indahnya orang-orang yang memenuhi Ramadan. Hari ini mendapatkan kabar gembira, pensaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kemudian datanglah sebuah panggilan, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing setelah sholat Id. Sungguh kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, dan bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapatkan ampunanku. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Dan di akhir daripada perjalanan hidup kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz. Dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh telah ia adalah seberuntung-beruntungnya. Quran Surat Ali Imran 185. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak dia akan tampak riang gembira, bersuka cita menikmati anugerah yang agung dari Allah, menikmati surga yang telah dikhususkan oleh Allah, dan dilayani oleh bidadari-bidadari, pelayan-pelayan surga yang terkhusus, yang terjaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah mereka akan berseri-seri. Ila rabbika nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat-malaikatnya Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat-malaikat mengucapkan salam kesejahteraan buat mereka, yakni pahala ini adalah berkat kesabaranmu sewaktu kamu di dunia. Alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Demikian indahnya orang yang memenuhi hak-haknya Ramadan, wahai saudaraku sekalian. Dan adapun golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang tidak menghormati Ramadan, tidak mengindahkan perintah Allah, puasa ditinggalkan, ibadah fardu ditinggalkan, dan lebih sibuk untuk kepentingan dunia dengan dasar kesombongan. Ini golongan dari bagian yang pertama. Mereka tidak mau berpuasa. Orang seperti ini disampaikan dalam Al-Quran karena kesombongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastaghfaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati wa kadzalika nazil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran Al-Mu'minun ayat 60. Satu kelompok lagi, wahai saudaraku, yang menyikapi Ramadan dengan tidak menghormati Ramadan. Dia juga tidak puasa, dia juga tidak sholat malam, dia juga tidak sholat fardu, dia juga tidak membaca Al-Quran, dia juga sibuk dengan perkara dunia. Namun sebenarnya dia tidak sombong. Namun sebenarnya di dalam hati kecilnya tertancap keyakinan bahwa sebenarnya aku ini melakukan kesalahan, sebenarnya aku ini bermaksiat kepada Allah, sebenarnya dia merasa bersalah kepada Allah. Namun hanya saja dia dikalahkan dengan serangan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka termasuk orang-orang yang lemah imannya. Maka yang demikian, wahai saudaraku sekalian, di kesempatan yang baik ini kita evaluasi diri kita masing-masing. Di mana posisi kita? Apakah kita termasuk orang yang menghormati hak-haknya Ramadan, atau kita orang yang tidak menghormati hak-haknya Ramadan dengan penuh kesombongan, atau kita termasuk orang-orang yang tidak menghormati hak-hak Ramadan karena kelemahan iman kita? Semuanya hanya diri kita yang bisa mengoreksi. Maka jika sudah ditemukan, wahai saudara-saudariku sekalian, hidup kita ini hanyalah sementara. Jangan habiskan waktumu, jangan habiskan energimu untuk sekedar mengejar dunia belaka. Ingatlah bahwa kita akan mati. Ingatlah bahwa kita akan didatangi malaikat Israel. Ingatlah bahwa kematian itu tidak ditentukan waktunya, tidak diberitahukan waktunya. Kematian itu rahasia, boleh jadi sebentar lagi, boleh jadi nanti siang, boleh jadi nanti sore, dan itu adalah rahasia Allah. Maka jangan lupa pada tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah panjang semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Dzariyat ayat 56. Hadirin, jika ibadah kita baik, sholat kita baik, puasa kita baik, sedekah kita baik, seduluran kita baik, akhlak kita baik, maka akhir kita juga akan baik. Akhir kita juga akan husnul khatimah. Malaikat Israel juga akan datang dengan penuh kesopanan dan kelembutan. Malaikat akan datang dengan penuh kelembutan. Malaikat tidak akan berani macam-macam saat menarik ruh kita. Namun jika puasa kita tidak baik, sholat kita tidak baik, ya, perintah Allah banyak kita tinggalkan, akhlak kita busuk, akhlak kita tidak baik, maka malaikat juga akan memperlakukan kita dengan tidak baik. Malaikat Israel akan datang dengan wajah yang penuh dengan murka dan amarah. Nabi Musa pernah ditunjukkan wajah malaikat Israel ketika mencabut nyawa orang yang tidak baik. Jangankan melihat selama 5 menit, baru sekejap saja melihat, Nabi Musa langsung pingsan. Karena begitu dahsyatnya wajah malaikat Israel, dan mereka akan mencabut nyawa. Malaikat akan mencabut nyawa dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yakni sebagaimana dikuliti 70 pedang. Wahai saudaraku, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, andai di dalam diri kita temukan banyak salahnya sama Allah, andai di dalam diri kita ini banyak ditemukan banyak mungkarnya, banyak bantahnya, banyak durhakanya sama Allah, sementara kita hidup di tanahnya Allah, kita berlindung dari langitnya Allah, kita makan dari seluruh buah-buahan, biji-bijian dari Allah, kita minum dari airnya Allah, dan semua
Seluruh kenikmatan Allah berikan kepada kita, tapi kadang kita nyata-nyata jelas-jelas bermaksiat di hadapan Allah. Maka wasari'una ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau diri kita temukan seperti itu, bersegeralah bertobat kepada Allah. Saat ini tundukkan hatimu, tundukkan jiwamu, pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau di dalam dirimu sudah menemukan segala kekhilafan, kesalahan, durhaka, ketaatan yang banyak ditinggalkan, dan engkau belum bisa menyucurkan air mata, dan engkau masih belum bisa bertaubat, dan engkau masih belum bisa memohon sampai menyucurkan air mata, sungguh dan sungguh hatimu keras, sungguh dan sungguh hatimu terbuat dari batu. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, bertaubatlah kepada Allah. Ucapkan lirih di dalam hati kita, ya Allah, aku ini yang paling jelek. Ya Allah, aku ini yang paling busuk. Ya Allah, aku ini yang paling hina. Maafkanlah aku. Astagfirullahaladzim. Demikian wahai saudaraku, dan sebagai pesan kepada panjenengan sedaya, sungguh jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, betul, jangan tinggalkan sholat. Kau akan kesusahan nanti ketika menghadap Allah. Betul, kau akan kesusahan. Bukan hanya malu semalu-malunya, tapi hina sehina-hinanya. Bukan hanya hina sehina-hinanya, tapi akan mendapatkan penderitaan yang tidak ada henti-hentinya. Sholatlah. Setelah ini perbaikilah sholat, perbaikilah ibadah, dan perbaikilah sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Wal afina 'anil nas, maafkanlah orang-orang di sekitar kita, berbuat baiklah kepada mereka semua. Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin salim qaribin minan nas. Berbuat baiklah, diharamkan atas api neraka dari setiap orang yang rendah hati, yang lemah lembut, yang mudah, nggak gampang, nggak rewelan, nggak mudah marah, serta yang dekat, yang akrab dengan manusia. Demikian amalan ringan tapi membuat neraka haram untuk membakar jasadnya. Maka setelah ini jangan ada di antara kita lagi permusuhan, jangan ada benci membenci, simpan menyimpan dendam. Kalau engkau masih kecewa sama orang lain, kalau engkau masih menyimpan dendam sama orang lain, ingatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu disakiti lebih daripada kita. Ada yang melempari batu sampai bercucuran darahnya. Apakah Nabi Muhammad menyimpan dendam, tidak memaafkan? Nabi Muhammad memaafkan. Ada yang akan mencoba membunuhnya. Ketahuan, apakah Nabi Muhammad mendendam? Tidak. Nabi Muhammad memaafkan. Kalau masih berat kita memaafkan, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah sang pecinta untuk memaafkan. Dialah suri tauladan kita. Dia menjadi sosok daripada idaman kita. Jadilah, kalau bapak-bapak, jadilah bapak yang baik, jadilah ayah yang baik. Jangan sakiti istri kita, jangan sakiti anak-anak kita. Bimbing mereka, pastikan mereka semua selamat dunia akhirat. Lemah lembutlah kepada mereka, sayangi mereka, tuntun mereka hingga ketemu jalannya Allah. Engkau akan bertanggung jawab dunia akhirat. Jika menjadi istri, jadilah istri yang baik. Muliakan suami, muliakan suami. Jangan ceritakan aib-aibnya, jangan ceritakan kesalahan-kesalahannya. Ceritakan saja kebaikan-kebaikannya. Tinggikan, muliakan mereka. Sudah cukup keringat, kepanasan, bahkan keletihan, bahkan menggigil untuk mencukupi
mencukupi segala kebutuhan, dan cukup pula besok harus sampai bertanggung jawab di yaumil akhir. Jangan bebani dengan beban-beban yang berat. Jika engkau menjadi anak, jadilah anak yang soleh. Jangan durhaka sama orang tua, jangan membantah sama orang tua. Jika sampai dengan detik ini engkau belum bisa membuat tersenyum wajah ayah dan ibumu, belum bisa memakaikan baju baru kepada mereka, belum bisa memberikan penghargaan kepada mereka, setidaknya datangi mereka, sungkem sujud kepada mereka. Dan apabila mereka telah meninggal dunia, pastikan engkau mengangkat tangan dan bermohon kepada Allah agar kiranya mereka yang di alam kubur agar mereka kiranya yang di alam kubur tidak disiksa oleh Allah. Angkatlah baik-baik tangan kita semua untuk memohon kepada Allah agar mereka semua diselamatkan dari siksa kubur, karena hari ini mereka akan dikembalikan ke dalam kubur dalam keadaan semula setelah selama bulan Ramadan diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Panjang Sedoyo terbuka hatinya. Setelah ini Panjang Sedoyo semakin taat, semakin baik, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid semakin sering didatangi, semakin sering sujud, semakin sering berbuat baik. Demikian yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim li wa lakum bihi ma'ruzal muttaqin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haitsuma kunta wa bi sanatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau di pagi hari ini kami dapat
menghirup napas yang lega. Kami dapat bersama-sama berkumpul di sini ya Allah. Ini semua adalah berkat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, kami yang telah menemukan diri kami yang berlumuran dengan dosa, dengan segala kemaksiatan dan kedurhakaan ya Allah, kadang sering membangkang perintah-Mu, tidak menjalankan perintah-Mu ya Allah, dan Engkau menyaksikan segala kemaksiatan dan kebusukan diri ini di setiap hari-hari kami. Maka ya Allah, pada kesempatan ini Engkau yang memiliki keluasan maghfirah, Engkau yang mencintai pengampunan, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha lembut, maka ya Allah, selepas ini kami bermohon kepadamu, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah dalam golongan ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang lembut ya Allah, rubahlah kami menjadi hati kami hati yang lembut ya Allah, hati yang akan senantiasa mendorong diri kami untuk sujud kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kiranya pada kesempatan yang sangat baik ini kami bermohon kepadamu ya Allah, pastikan kami semua ya Allah selepas hari raya Idul Fitri ini ya Allah adalah hamba-hamba-Mu yang tidak lagi Engkau lepaskan, adalah hamba-hamba-Mu yang tidak luput lagi dari taufik, hidayah dan inayah-Mu, adalah hamba-hamba-Mu yang tidak luput lagi untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha indah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang terhindar dari bala musibah, malapetaka dan segala keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, wahai yang maha baik, dan di akhir doa kami senantiasa bermohon kepadamu ya Allah, anugerahkan segala kebaikan, kesehatan, keafiatan ya Allah kepada ayah ibu kami yang masih hidup. Pastikan mereka semua ya Allah hari ini tersenyum, pastikan mereka semua ya Allah hari ini bahagia, pastikan mereka semua hari ini sembuh penyakitnya ya Allah. Pastikan mereka semua ya Allah hari ini ya Allah menikmati kehidupan dengan sebagaimana kenikmatan hidup yang terasa indah di masanya ya Allah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia ya Allah, hari ini Engkau kembalikan keadaan mereka di alam kubur. Tidaklah kami semua ridho ya Allah, rela ya Allah jika ayah ibu kami harus mendapatkan azab kubur ya Allah. Angkatlah azab kubur bagi mereka ya Allah. Ganti dengan rahmat-Mu, ganti dengan kasih sayang-Mu, ganti dengan segala kenikmatan kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, demikian juga mungkin anak-anak kami, mungkin keluarga kami yang sudah terlebih dahulu di alam kubur, kami belum sempat mencintainya, belum sempat membahagiakannya. Inilah doa cinta kami kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman kepada negeri kami Indonesia yang saat ini sedang bangkit, sedang mulai terlepas dari wabah corona ya Allah. Maka ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya wabah-wabah yang lainnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin